أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita yang berbahagia ini dalam rangka membahas sebuah kitab yang kecil yang mudah-mudahan manfaatnya besar, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Baik, kita masih dalam pembahasan muqaddimah. Pada muqaddimah yang pertama kita telah membahas 4 perkara yang wajib dipelajari, yang itu terangkum dalam surah Al-Asr. Kemudian kita masuk muqaddimah yang kedua, di mana muqaddimah yang kedua ini kita masih ditekankan untuk belajar 3 perkara. Dan ini diwajibkan oleh bagi setiap muslim dan muslimah untuk belajar 3 perkara ini, untuk mengetahui 3 masalah ini. Dan kita sudah bahas 2 masalah pertama pada pertemuan yang lalu. Masalah yang pertama adalah sesungguhnya Allah menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki kepada kita, lalu kita wajib meyakini bahwa ciptaan Allah terhadap kita itu tidak sia-sia. Mesti ada pertanggungjawabannya nanti. Kemudian perkara atau permasalahan yang kedua yang sudah kita bahas juga adalah sesungguhnya Allah tidak rela disekutukan. Allah tidak rela disekutukan. Baik, yang ketiga, permasalahan yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Kata muallif, penulis kitab Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, anna man ata'ar rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Permasalahan yang ketiga adalah sesungguhnya orang yang mentaati Rasul, orang yang mentauhidkan Allah, la yajuz, tidak boleh, lahu, bagi orang tersebut, muwalatu man haddallaha wa rasulahu, tidak boleh dia loyal, tidak boleh dia berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. Kami ulangi permasalahan yang ketiga ini yang wajib kita ketahui. Orang yang taat kepada Rasul, orang yang mentauhidkan Allah, maka tidak boleh orang ini, orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi mereka loyal, cinta, sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, walaupun mereka ini adalah karib kerabat kita. Jadi kalau ada karib kerabat kita yang jelas-jelas musuh terhadap kita, kaum muslimin, dia memusuhi Allah, dia mencelah Tuhan kita, dia mencelah Rasul kita, jelas permusuhannya sangat jelas kepada Islam dan kepada kaum muslimin, maka kita umat Islam yang taat kepada Rasul, mentauhidkan Allah, tidak boleh kita loyal kepada mereka. Gak boleh kita tampakkan kasih sayang kita kepada mereka. Wajib pula kita menampakkan permusuhan kita kepada mereka, karena mereka terlebih dahulu memusuhi Islam dan kaum muslimin. Dalil, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman
yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhumul jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ini dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati sekelompok kaum yang sekelompok kaum ini yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Man haddallaha wa rasul, yuwadduna man haddallaha wa rasul, yang dia akan loyal, cinta, sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kata Allah SWT berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati sekelompok kaum yang kaum ini jelas beriman kepada Allah, mereka ini beriman kepada hari kiamat. Gak akan mungkin sekelompok kaum ini saling berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak boleh. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah orang tua kita, ayah kita, bapak kita. Selama dia memusuhi Allah, selama dia memusuhi Rasulnya, gak boleh kita berkasih sayang dengan orang seperti ini. Gak boleh kita loyal. Gak boleh. Walaupun dia adalah bapak kita. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat kita Nabi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau masuk Islam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ibunya belum masuk Islam. Lalu kemudian permusuhan ibunya terhadap Rasul SAW seperti apa permusuhannya? Luar biasa permusuhannya. Tapi beliau tetap tegas kepada ibunya. Ketegasan beliau kepada ibunya ini tidak menafikan beliau untuk berbakti. Tetap beliau berbakti kepada ibunya. Tetap beliau berusaha untuk berbakti. Tapi tidak boleh loyal, patuh kepada ibunya dalam hal memaksiati Allah. Selama ibunya minta, wahai Abu Hurairah, kamu tidak perlu ikuti agama Muhammad. Kamu udahlah tinggalkan saja Muhammad itu. Tinggalkan penyembahanmu terhadap Tuhan kepada Allah SWT. Tinggalkan. Abu Hurairah tidak. Saya tidak loyal dalam masalah ini. Bahkan dalam satu kisah yang lain, sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini punya seorang ibu yang juga hampir sama permusuhannya terhadap Nabi SAW, terhadap agama Islam ini. Lalu sikap sahabat ini kepada ibunya, dia mengatakan sikap tegasnya, menampakkan sikap tegasnya kepada ibunya, wahai ibunda, andai kata engkau memiliki 1000 nyawa, yang nyawamu itu satu persatu lepas dari jasadmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Ini ibunya sendiri. Beliau tegas mengucapkan kalimat itu karena ibunya meminta, wahai ananda, tinggalkanlah agama Muhammad itu. Ngapain kamu ikut agama Muhammad? Udah kembali saja kepada agama nenek moyang yang kita sudah jelas menyembah Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala itu. Ngapain lagi pindah? Tinggalkan agama nenek moyang, mengambil agama baru yang dibawa Muhammad. Lihat ketegasan seorang sahabat yang mulia ini. Beliau mengatakan, wahai ibunda, andai kata engkau memiliki 1000 nyawa, satu persatu keluar dari dirimu nyawa tersebut, sampai nanti ke 999 misalnya nyawanya, tetap aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Enggak boleh ada kepatuhan. Walaupun itu adalah orang tua kita. Kata Allah, walaupun dia adalah anak-anak kita, walaupun mereka adalah saudara-saudara kita, keluarga besar kita, enggak boleh kita saling berkasih sayang kepada mereka dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Jelas permusuhannya terhadap Allah, jelas permusuhannya terhadap Rasul, maka tidak ada kasih sayang terhadap mereka. Tidak boleh kita loyal terhadap mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tertulis, telah tertancap kuat keimanan dalam hatinya.
wa ayyadahum bi ruhim min, dan mereka-mereka ini dikuatkan lagi oleh Allah dengan pertolongannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang seperti ini maka mereka kelak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka dalam surga tersebut selama-lamanya. Khalidina fiha, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka-mereka ini adalah hizbullah, kelompok-kelompok yang mendukung Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah kelompok yang berada di jalan Allah, mereka-mereka itulah yang muflihun. Mereka lah yang beruntung, mereka lah yang berbahagia. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, poin yang ketiga ini sudah sangat jelas bagi kita bahwa kita tidak boleh berkasih sayang kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan musuhi Rasul. Bagaimana dengan non-muslim yang kita bertetangga dengannya? Permusuhannya tidak terlihat. Dia musuh memang, membenci agama Islam, tapi tidak dinampakkan. Tidak dinampakkan oleh mereka. Permusuhan mereka terhadap kaum muslimin ini hanya sekedar permusuhan yang ada dalam hati mereka, atau mungkin permusuhan mereka sebatas di tempat-tempat komunitas mereka. Sama sekali mereka tidak menampakkan secara jelas permusuhannya terhadap kaum muslimin. Buktinya, ketika kita bertetangga dengannya, dia baik-baik saja bermuamalah dengan kita. Ya, kita tidak bisa terlepas dari tetangga-tetangga non-muslim. Ya. Nah, apakah tetangga-tetangga, saudara-saudara kita yang non-muslim seperti ini, kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka? Kata para ulama, tidak ada masalah. Kalau dalam masalah muamalah, dalam perkara-perkara duniawi, kita tidak boleh membenci mereka. Yang dimaksud dengan poin yang ketiga ini adalah yang mereka jelas sekali permusuhannya kepada kita. Kita tidak boleh untuk ke masjid. Sama mereka diharamkan, dilarang. Bukan hanya diharamkan. Mereka ketika kita mau ke masjid dihalangi oleh mereka. Mau kemana? Mau sholat. Gak boleh. Kalian pulang lagi di rumah kalian, masing-masing aja sholat. Berarti kan jelas nih permusuhannya. Adakah non-muslim saat ini melarang kita beribadah? Gak ada. Berarti permusuhan mereka kepada kita tidak tampak. Kemudian ketika kita misalnya berada di suatu tempat, di suatu daerah yang tenang di sana, aman di sana, lalu kemudian datang sekelompok orang-orang yang non-muslim menyerang kita, memerangi kita, orang yang seperti inilah yang dimaksud. Tapi kalau mereka tidak tampak jelas memusuhi agama kita, tidak ditampakkan secara jelas permusuhannya dengan ucapan dan tingkah laku perilaku mereka, maka kita tetap boleh bermuamalah masalah duniawi dengan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain ya. Kata Allah Subhanahu wa taala sebentar. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan ya, Allah tidak melarang gitu, bahasa terjemahnya seperti itu. La yanhaakumullahu 'anil ladzi la yanhaakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian selama mereka itu lam yukhrijukum, selama mereka itu tidak mengusir kalian dari daerah kalian. Walam yuqatilukum, dan kalian itu tidak diperangi oleh mereka dalam hal agama. Kita tidak diperangi oleh mereka. Kita tidak dihalangi untuk beribadah. Kita tidak diusir. Umat Islam di Indonesia tidak diusir oleh mereka-mereka. Nah, kalau kita mendapati non-muslim yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita, yang tidak mengganggu kita dalam beribadah, maka kata Allah, tidak mengapa kalian berbuat baik. Anta berruhum ini berarti kita tidak mengapa, tidak ada masalah ketika kita berbuat baik kepada mereka non-muslim ini, nggak ada masalah. Dan itu dicontohkan oleh Rasul SAW. Rasul bermuamalah dengan orang Yahudi, jual beli, masalah dunia. Bahkan Rasul SAW termaktub ya, abadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak para ulama, di mana Rasul SAW meninggal dunia. Ketika itu Rasul SAW masih punya sangkut paut hutang. Beliau berhutang kepada orang Yahudi untuk memenuhi
kebutuhan rumahnya. Karena ketika itu Rasulullah SAW di rumahnya tidak ada sesuatu yang ingin dimasak. Lalu Rasulullah SAW berhutang kepada orang Yahudi untuk diberikan beberapa gandum, beberapa liter gandum. Dan Rasulullah SAW memberikan jaminannya, kalau nanti seandainya Rasulullah SAW tidak mampu bayar, seandainya Rasulullah SAW meninggal dunia, belum terbayarkan itu, jaminannya sudah jelas. Baju perang Rasulullah SAW sebagai jaminannya. Ini jaminannya. Artinya dalam perkara muamalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada permasalahan, tidak mengapa kaum muslimin dengan non muslim bermuamalah duniawi. Ada tetangga kita non muslim sedang sakit, lalu kemudian kita kunjungi, kita doakan agar dia sembuh. Boleh atau tidak mendoakan kesembuhan untuk tetangga kita non muslim? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Kita doakan ini, doakan apa nih? Doa kesembuhan atau doa supaya cepat mati? Doa apa ini? Hah? Boleh nggak kita doakan? Kita datang nih tetangga kita, dia sakit, dia non muslim. Kita datang mengunjunginya, membesuknya, nah, lalu kemudian kita doakan. Nah, doa di sini doa apa? Doa kesembuhan boleh? Boleh, tidak ada masalah. Mana dalilnya? Apa dalilnya? Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada, bukan hadis ya, persetujuan Nabi. Ya, ini masuk hadis juga. Persetujuan Nabi berarti hadis. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita beberapa para sahabatnya yang ketika itu safar sampai di satu tempat, di satu daerah, yang di daerah ini tidak ada satupun orang yang mau menjamu sahabat ini. Namanya para sahabat yang dari safar, kemudian kehabisan bekal atau bekal ada tapi mungkin repot untuk masaknya. Para sahabat ini mampirlah di satu daerah. Di satu daerah ini tidak ada satupun yang menjamu sahabat-sahabat Nabi ini. Nah, satu ketika pembesarnya lah ya, kalau kita katakan bisalah kepala desanya lah, anggaplah lurahnya. Lurah di desa ini tersengat oleh binatang yang berbisa. Nah, lalu lurahnya ini mengatakan, adakah di antara kalian wahai pendatang-pendatang yang bisa mengobati lurah kami ini? Lalu ada salah satu sahabat Nabi mengatakan, iya saya bisa. Datang sahabat Nabi SAW tadi, kemudian yang tersengat kakinya dibacakan oleh sahabat ini Al-Fatihah. Disebut dengan ruqyah kan ya, ruqyah syar'iyah. Dibacakan Al-Fatihah. Setelah selesai baca Al-Fatihah, lalu pembesar dari kampung ini tadi tidak lagi merasakan sakit sama sekali, sembuh. Lalu seketika itu para sahabat ini diberikan hadiah yang banyak, jajamuan makanan yang luar biasa. Bahkan perkara itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Kasus ini diadukan ke Rasulullah. Rasulullah SAW mensetujui dengan katanya, di mana kamu tahu? Kok bisa kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk penyembuh? Lalu kata Rasulullah SAW, adakah sisa dari hadiah yang kalian dapatkan itu untukku? Maksudnya Rasulullah minta bagian. Ada enggak? Kalian kan tadi dapat hadiah tuh dari pembesar ini, sejumlah domba. Nah, kalau ada lagi, boleh enggak sebagiannya, sebagian kecilnya atau sebagiannya buatku? Nah, ini kan persetujuan dari Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak menghardik para sahabat ini yang telah mengobati orang kafir? Karena ini adalah masalah duniawi. Paham? Masalah duniawi. Kita datang, tetangga yang sedang sakit, dia non muslim, kita datang besuk atau di rumah sakit atau ke rumahnya, kita doakan semoga cepat sembuh ya Pak, yang sabar. Udah gitu aja. Tidak boleh kita mendoakan lebih daripada itu, apalagi dalam perkara akhirat, nggak boleh. Kalau kita bisa mendoakannya dengan doa yang apa namanya, supaya dia diberikan hidayah juga bagus, boleh. Namun bisa nggak kita melakukan itu di hadapan orang kafir dan keluarga-keluarganya? Kita katakan, Pak semoga cepat sembuh ya. Kalau sudah sembuh nanti sehat, Bapak tinggalkan agamanya, kembali saja kepada agama kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sayang Pak kalau Bapak meninggal dalam kondisi syirik seperti ini. Kalau bisa seperti itu bagus. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Pernah. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya tetangga Yahudi yang orang Yahudi ini punya anak. Umurnya masih gulam. Gulam itu belum dewasa. Anak yang belum sampai usia dewasa, 10 tahun, 8 tahun. Lalu Rasulullah berkunjung ke rumah orang Yahudi ini, mendapati anak orang Yahudi ini sedang sakit. Yang dalam riwayat itu diceritakan bahwa anak ini juga sering membantu Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah, menjadi pekerja Rasulullah. Anak ini, anak kecil ini, karena dekat dengan Rasulullah, anak orang Yahudi ini sakit. Dapat info sakit, Rasul berbesuk mengunjungi anak tersebut. Setelah Rasulullah datang sampai melihat anak tersebut, lalu Rasulullah mendoakan kesembuhan. Setelah itu Rasulullah SAW mengajak anak ini untuk masuk Islam. Dia ajak Rasulullah oleh anak ini, wahai ulam, wahai anak, kamu masuk Islam saja, ucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu anak ini nggak berani kan, karena ada orang tuanya di sekitar itu. Dia menoleh ke orang tuanya, meminta persetujuan atau melihat persetujuan dari orang tuanya nih. Orang tuanya setuju atau tidak? Dia lihat orang tuanya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Udah, taati saja Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disetujui oleh orang tuanya. Syahadat anak itu langsung di waktu itu. Kalau itu bisa kita lakukan, alhamdulillah, bagus. Jadi selain kita datang mendoakan kesembuhannya, lalu kemudian kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah juga kepada kita semua dan kepada kamu khususnya supaya bisa masuk Islam. Bagus kalau bisa ditambahkan itu. Tapi kalau nggak bisa, ya mungkin keluarga besarnya banyak di situ, kita sekedar mendoakan kesembuhan saja. Boleh, tidak ada masalah. Dalam hal duniawi yang lain, misalnya dalam perkara, tapi catatnya dalam perkara duniawi ya, yang mungkin itu adalah suatu kabar yang menggembirakan mereka, boleh kita ucapkan selamat, boleh. Kita punya tetangga yang anaknya baru lulus kuliah misalnya, atau anaknya baru mendapatkan pekerjaan. Kita tahu bahwa tetangga kita ini sedang berbahagia, dia non muslim. Kita ucapkan selamat, tidak ada masalah, boleh. Selamat ya anaknya lulus kuliah, selamat ya anaknya sudah diterima di pekerjaan ini. Boleh kita ucapkan selamat dalam konteks duniawi. Ini yang perlu kita garis bawahi, dalam permasalahan duniawi. Tapi kalau ucapan selamat dalam perkara-perkara agama, keyakinan mereka, itu jelas tidak boleh. Ada aturan-aturannya dalam Islam. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga yang perlu kita garis bawahi adalah kita tidak boleh berkasih sayang, loyal kepada orang-orang yang jelas ya permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mereka tinggal bersama kita, bertetangga dengan kita, hubungan kita baik dengan mereka, begitu juga keluarga kita hubungannya baik dengan kita, tidak ada masalah. Boleh kita berbuat baik kepada mereka. Allah menyebutkan itu la yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka-mereka selama mereka tidak memerangi kita dan selama mereka tidak mengusir kita. Baik, berikutnya ini muqaddimah yang ketiga. Muqaddimah yang ketiga. Kami ulangi muqaddimah yang pertama yang sudah kita bahas sudah termaktub di dalam firman Allah Al-Asr. Kemudian muqaddimah yang kedua ada 3 perkara yang sudah kita jelaskan. Nah, ini adalah muqaddimah yang ketiganya. Muqaddimah yang ketiga. Apa kata muallif? I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah wahai para pembaca, wahai para pendengar, arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah menunjukkan kalian kepada ketaatan. Annal hanafiyyata millata Ibrahim. Sekarang kita akan membahas tentang Hanafiyah. Apa itu Hanafiyah? Hanif. Kita lebih sering mendengar kata Hanif. Hanif, Hanafiyah. Annal hanafiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanafiyah. Hanafiyah ini adalah ajaran tauhid. Karena Hanafiyah ini adalah millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Itulah Hanafiyah. Hanif. Wa ma umiru illa
liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa itu jamak daripada hanif. Hanif satu, hunafa banyak hanifnya. Itu hunafa. Nah, hanif itu apa sih artinya hanif? Hanif itu secara bahasa artinya condong. Itu artinya hanif. Condong, miring. Itu condong. Miring. Itu namanya hanif. Kalau terjemahan-terjemahan biasa kan hanif ini artinya apa? Lurus kan ya? Hanif itu lurus. Nah, ini hanif itu tidak sekedar lurus. Kalau hanif ini dia condong. Makanya dari segi bahasa, orang yang punya kakinya itu tidak normal, jalan kakinya itu seperti ini, apa namanya? X ya, kaki X ya. Yang kakinya itu berjauhan gitu. Berjauhan gini dia. Kakinya kalau jalan itu kayaknya beda dari umumnya orang. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab namanya ahnaf. Apa namanya? Ahnaf. Ini orang ahnaf. Maksudnya dia punya penyakit, cara jalannya itu enggak normal. Berjauhan kakinya gini. Miring, melengkung gini kakinya. Ini namanya disebut digelar dengan ahnaf. Nah, hanif itu juga sama, miring. Nah, kalau dikatakan hanif ini adalah millah Ibrahim, yang hanif dia maksud agamanya Nabi Ibrahim ini maksudnya adalah seseorang itu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu maksud daripada hanif. Kami ulangi. Hanif itu maksudnya condongnya seseorang kepada tauhid, dia condong miring kepada apa? Kepada tauhid, mengesahkan Allah, dan tentu jauh daripada kesyirikan. Dia kalau lurus begini saja, bisa jadi kesyirikan ada di dekat-dekat dia. Tapi kalau dia sudah mencondong gini, condong ke arah tauhid, semakin jauh kepada kesyirikan. Nah, itu namanya hanif. Makanya dalam zikir pagi terkadang kita sering nih membaca dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan di atas agamanya Nabi Ibrahim juga, hanif ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan. Banyak dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa agama Nabi Ibrahim adalah agama yang mencontohkan, yang mengarah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di muqaddimah yang ketiga ini, muallif atau pengarang kitab akan memperkenalkan kepada kita tentang Hanafiyah, bahwa ada nenek moyang kita terdahulu yang sudah mengajarkan tauhid ini. Sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada nenek moyang Nabi kita. Karena Nabi Muhammad ini kan garis keturunannya Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail. Nabi Ismail yang hijrah diantarkan oleh Nabi Ibrahim kepada ibunya Hajar, ditinggalkan di Mekah. Nah, dari situ nanti lahirlah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada nabi dari keturunan Nabi Ismail kecuali Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim punya dua putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail ini punya keturunan jauh sampai puluhan. Itu tidak ada keturunannya Rasul. Kecuali nanti kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari Ishak itu banyak sekali Nabi Rasul. Ishak, kemudian nanti Yakub, Yusuf, terus nanti Nabi Musa, Isa, itu berasal dari keturunan Ishak Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ini adalah sosok Nabi yang diterima oleh semua agama. Nabi Ibrahim ini sosok Nabi yang semua agama mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Ibrahim ini. Agama Yahudi, mereka mengira bahwa Ibrahim itu berada di atas agama mereka. Nasrani, mereka mengira bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang berada di atas agama mereka. Orang-orang kafir Quraisy jelas keturunan yang dulu mereka menyembah berhala-berhala.
Mereka mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah di atas agama yang mereka sekarang amalkan. Yang mereka menyembah berhala, yang mereka tawaf, sa'i, itu agama Nabi Ibrahim yang telah diwariskan kepada mereka. Makanya Allah bantah dalam Al-Quran. Allah SWT membantah, maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allah bantah. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu bagian dari kami. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu bagian dari kami. Orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan Nabi Ibrahim itu bagian dari kami. Dibantah oleh Allah SWT. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani, walakin, akan tetapi, kana hanifan. Nabi Ibrahim itu adalah hanif. Hanif itu agama yang mengajarkan kepada mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Itulah agama Nabi Ibrahim, hanif. Nah, agama Islam yang sekarang kita di atasnya ini inilah agama yang dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk ikut agama Nabi Ibrahim ini. Kita ikuti agama Nabi Ibrahim ini karena Nabi Ibrahim adalah agama yang mengajarkan untuk mentauhidkan Allah dan jauhi kesyirikan. Itu inti daripada ajaran Nabi Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim ini diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattabi'u millata Ibrahim. Fattabi'u, ikutilah kata Allah, millata, agama Ibrahim. Berarti agama Islam memerintahkan kita umatnya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim ini spesial sekali? Spesial sekali di umat Islam. Karena tadi Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang bisa dikatakan apa ya? Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengikutinya. Padahal kan masih banyak nabi-nabi yang lain. Ada Adam, Isa, Musa, banyak. Ya kita cukup sekedar hanya mengimani mereka. Mengimani mereka. Cukup. Tapi ada kekhususan pada Nabi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim kita tidak hanya cukup mengimani keberadaan Nabi Ibrahim, tapi kita diperintahkan untuk ikuti jejak langkah Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim itu diikuti. Bagaimana caranya? Ya tentu penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya. Maka kata beliau, Nabi Ibrahim ini spesial karena dia adalah Khalil. Khalil itu tidak sekedar Habib ya. Dia maknanya sama. Khalil sama Habib itu hampir sama maknanya. Kalau Habib itu kan kekasih. Kalau Khalil juga kekasih. Cuma kalau Khalil ini kekasih yang dekat sekali dengan Allah. Khalil itu hanya ada dua. Satu Nabi Ibrahim, satu lagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekian ratus jumlah Rasul, sekian ribu jumlah Nabi. Nabi itu banyak sekali jumlahnya, ribuan. Rasul itu sekitar 300-an jumlahnya. Itu kan banyak sekali jumlahnya Rasul. Cuma yang kita ketahui kan namanya cuma 25 orang. Sisanya itu ya kita sekitar imani saja. Sekitar 300-an jumlah Rasul. Itu yang paling dekat dengan Allah sehingga diberi dengan gelar Khalil itu cuma dua. Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Kata Rasulullah, aku dijadikan Allah sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Jadi cuma dua ini yang mendapatkan gelar khalil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau diberikan gelar khalil? Sebagian ulama menyebutkan alasannya adalah karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang sosok nabi yang betul-betul berani di dalam mendakwahkan tauhid. Bahkan beliau pernah melakukan suatu perkara tindakan yang membahayakan dirinya. Ketika itu beliau menghancurkan pepatungan yang disembah oleh kaumnya ketika itu.
Tapi ingat, bagaimana cara Nabi Ibrahim menghancurkannya? Tidak secara terang-terangan. Karena ada sebagian kaum muslimin yang salah, tidak hikmah, tidak bijaksana di dalam melihat kemungkaran. Sehingga sekarang kan jadi ribut. Ingin menyelesaikan kemungkaran, ingin mencegah kemungkaran, tapi dengan cara direkam segala, kemudian ditendang, dibuang. Jadi ribut sekarang jadinya. Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah mengajarkan itu. Nabi Muhammad SAW ketika itu sholat di Mekah, menghadap ke Ka'bah. Di sekitarnya itu banyak patung. Ketika itu Rasulullah masih di Mekah ini, belum ada kekuatan. Rasul mau sholat, mengarah ke arah Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu banyak patung. Ketika itu Rasulullah tidak menggerakkan para sahabatnya. Wahai para sahabatku, ayo hancurkan patung-patung tersebut. Enggak. Kapan Rasulullah SAW membersihkan patung-patungan yang ada di sekitar Ka'bah itu? Ketika kaum muslimin mulai kuat. Terjadi penaklukan kota Mekah. Dan itu ketika Rasulullah sudah hijrah, sudah punya kekuatan, para sahabat-sahabat Nabi SAW sudah berkumpul. Kuat ketika itu negara kaum muslimin di Madinah. Nah disitulah Rasulullah SAW melakukan pembebasan kota Mekah. Tapi intinya cara dalam mengingkari kemungkaran itu harus diperhatikan, bijaksana kita dalam melakukannya. Tidak perlulah ketika kita melihat kemungkaran, andai kata ketika kita mencegah kemungkaran ini menyebabkan adanya kemungkaran lebih besar, haram bagi kita untuk mencegahnya. Kami ulangi, ini kaidah yang harus ada pada diri kita supaya kita punya kebijaksanaan dalam mengingkari kemungkaran. Kadang kita itu modalnya semangat doang, nggak bisa. Mengingkari kemungkaran, modalnya cuma semangat doang, itu tidak cukup. Jadi kita harus tahu, kalau saya mengingkari kemungkaran ini, tapi menyebabkan kemungkaran yang lebih besar lagi, haram bagi kita untuk mengingkarinya. Berarti apa yang dilakukan oleh saudara kita yang dia mengingkari kemungkaran, yang dia melihat ada misalnya sesajenan atau apa, itu kan kemungkaran. Dia ingin hilangkan kemungkaran itu, tapi akibatnya dia menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Besar kemungkaran yang dia dapatkan. Artinya bisa jadi dakwah di sana menjadi terhambat. Pokoknya dakwah yang menjelaskan tentang haramnya kesyirikan terhadap sajenan-sajenan sekarang jadi dimusuhi, diwanti-wanti. Hati-hati akan mendapatkan tekanan-tekanan dakwah-dakwah seperti ini. Kenapa? Akibat dari kesalahpahaman dia dalam mengingkari tadi. Makanya kalau kita mendapati suatu kemungkaran di tengah-tengah keluarga kita atau di lingkungan kita, wajib kita mengingkarinya. Betul, wajib. Tapi ada tahapannya. Pertama, dengan tangan kita. Dengan tangan ini maksudnya kita mampu atau tidak, kita punya kekuasaan atau tidak. Kalau kita bukan penguasa di situ, jangan coba-coba untuk mengingkari dengan tangan kita. Karena kita bukan penguasa. Kalau kita posisinya adalah penguasa, kita tinggal perintahkan aja. Udah, selesaikan itu. Musnahkan perkara itu. Itu kemungkaran. Tutup tempat itu. Cukup dia mengatakan, tutup tempat itu. Tutup. Karena dia punya kekuasaan. Boleh kita mengingkari kemungkaran dengan tangan kalau kita mampu, kita punya kekuasaan. Kalau kita tidak punya kekuasaan, tangan kita nggak punya kekuasaan, udah kita ingkari kemungkaran itu dengan lisan, nasihat. Nggak bisa juga karena kita kurang ilmu. Ya udah, ingkari kemungkaran itu dalam hati. Cukup benci saja kemungkaran itu. Itu tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Jangan sampai modalnya semangat, tapi kemungkaran yang lebih besar itu sudah ada di depan matanya. Ini bahaya. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mukadimah yang ketiga ini sudah sangat jelas sekali bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berada di atas ajaran Hanif ini. Ajaran Hanif yang menyembah kepada Allah mukhlishan lahuddin, murni ya, mukhlis ini murni penyembahan kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah tujuan daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Apa arti liya'budun ini? Hah? Beribadah? Tidak cukup beribadah saja. Bismillah. Liya'budun. Apa arti liya'budun? Kata para ulama tafsirannya adalah liyuwahhidun. Tafsirannya adalah liyuwahhidun. Liya'budun ini kan untuk menyembah. Kalau arti secara literally seperti itu. Menyembah. Kalian tidaklah diciptakan kecuali untuk menyembah Allah. Tapi para ulama menafsirkan liya'budun ini adalah liyuwahhidun. Liyuwahhidun ini untuk mentauhidkan Allah. Berarti cara menerjemahkannya, kalau dari tafsiran sebagian para ulama mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya tidaklah jin dan manusia itu diciptakan kecuali untuk mentauhidkan Allah. Berarti kalau mentauhidkan Allah ini, kita beribadah, murni ibadah itu karena Allah. Kalau hanya sekedar tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, waduh, berarti ibadahnya terserah. Mau ibadah itu 50% untuk Allah, 50% selain untuk Allah, pokoknya ini masuk dalam ayat ini. Enggak seperti itu. Enggak sekedar beribadah saja, tapi ibadah yang kita lakukan itu betul-betul murni hanya untuk Allah. Inilah makna daripada liyuwahhidun. Makna daripada liyuwahhidun adalah beribadah kepada Allah tapi betul-betul murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata beliau, wa a'zamu ma amarallahu bihi, dan ini adalah perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah. Jadi perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini yaitu untuk mentauhidkan Allah. Baik, apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Hah? Kita sering nih mendengar tauhid. Kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tauhid itu apa? Hah? Apa tauhid? Mengesahkan Allah. Itu tauhid. Wahada yuwahidu, wahid. Tauhid ini asal katanya wahid. Apa arti wahid? Wahidun, satu. Wahid itulah akar kata daripada tauhid. Wahidun, satu. Berarti tauhid mengsatukan Allah, yaitu mengesahkan Allah. Itu tauhid. Berarti kalau ada kesyirikan yang menduakan Allah, menduakan, mentigakan, mengempatkan, melimakan Allah, berarti ini tidak namanya tauhid. Karena tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Itu makna tauhid. Mengesahkan Allah tauhid. Tapi dalam masalah apa dulu ini yang kita esahkan Allah? Dalam 3 masalah. Dalam 3 masalah. Dihafal ini. Kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah itu dalam hal apa? Dalam 3 masalah. Dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal asma dan sifat. Ini harus dihafal nih. Kalau dikatakan tauhid kepada Allah, berarti yang terbesit di benak kita adalah mengesahkan Allah. Itu yang teringat di benak kita. Oh, tauhid, tauhid. Ayo kita mentauhidkan Allah. Ayo kita mengesahkan Allah. Berarti itu sudah benar. Tinggal disempurnakan lagi dalam hal apa kita mengesahkan Allah? Dalam hal rububiyah, terus uluhiyah, terus asma wa sifat. Muncul lagi pertanyaan baru. Apa pula itu rububiyah? Hah? Kenapa? Rububiyah apa, Pak? Alam dan isinya ciptaan Allah. Meyakini berarti bahwa alam dan segala isinya ini
adalah ciptaan Allah. Bisa dimaksud dengan rububiyah. Baik, saya akan gambarkan makna rububiyah ini secara mudah ya, secara ringkas, tapi butuh konsentrasi memang. Rububiyah ini adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam jagat ini. Alam jagat ini kan berarti banyak sekali dong. Bumi termasuk alam itu kan. Langit, bintang, manusia, jin, malaikat itu termasuk alam. Jadi alam itu apa itu alam? Alam itu selain Allah. Udah, itu pokoknya alam. Gampang. Kalau ditanya apa itu alam? Alam itu selain Allah. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan yang menguasai alam, menguasai alam. Alam ini berarti selain Allah. Kita termasuk alam. Bumi termasuk alam, gunung. Semua yang ada di alam semesta ini itu adalah alam. Nah, tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam itu. Selain menciptakan apa lagi tadi? Menguasai alam itu. Selain menguasai apa lagi? Mengatur alam itu. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Asal tauhid rububiyah ini apa? Asal katanya Rob. Asal kata tauhid rububiyah, asal katanya adalah dari kata Rob, kata para ulama. Ada sebagian mengatakan dari kata Rabba yuribbu, Rabba yurabbi, Rabba yurabbi. Ada sebuah doa yang sering sekali kita panjatkan ketika kita mendoakan orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbayani. Apa arti rabbayani di sini? Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka rabbayani. Rabbayani ini apa? Hah? Sebagaimana kedua orang tua kita dulu pernah menyayangi tidak cukup. Rabba ini maknanya luas sekali. Tarbiyah. Rabbayani ini tarbiyah. Tarbiyah itu berarti menafkahi kita, membesarkan kita, mengasuh kita, kebutuhan kita dipenuhi. Itu namanya rabbayani. Sebagaimana orang tua saya mentarbiyah saya dulu. Ya Allah, kasihilah kedua orang tua saya sebagaimana kedua orang tua saya dulu mentarbiyah saya. Mentarbiyah saya itu tidak cukup hanya sekedar mengasihi kita, tapi mencintai kita, membesarkan kita, memenuhi kebutuhan kita. Itu namanya tarbiyah. Itulah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini memiliki tauhid namanya tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Setelah Allah ciptakan kita, berarti kita ini milik siapa? Milik Allah. Allah menguasai kita. Kalau menguasai itu berarti milik Allah. Kita ini milik Allah karena kita ini di bawah kekuasaan Allah. Kemudian siapa yang mengatur alam ini? Allah. Siapa yang mengatur jantung kita saat ini bisa berdetak? Allah. Siapa yang mengatur saat ini lisan kita masih bisa berbicara? Allah. Jangan anggap karena itu kan karena kita masih sehat. Kalau kita kena stroke ya baru kita nggak bisa berbicara. Ya itu yang bisa menggerakkan lisan kita itu Allah. Allah menciptakan kita. Setelah diciptakan oleh Allah, Allah berikan tadbir. Tadbir itu pengaturan. Allah atur. Lisan itu memang fungsinya untuk bicara. Mata itu untuk melihat. Kaki untuk melangkah. Itu sudah diatur oleh Allah SWT. Bumi ini bulat. Ada sebagian ya, anggaplah kita mengatakan bulat, kemudian dia beredar, dia berputar.
kemudian ada lagi bintang. Bintang itu jangan anggap tidak diatur. Matahari itu jangan dianggap tidak diatur oleh Allah SWT. Ada waktunya di mana dia tenggelam, di mana waktunya dia terbit. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua itu. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Harus dihafal mati nih. Karena pertemuan berikutnya saya akan tanyakan ini. Tauhid rububiyah. Oh, berarti besok ada ujiannya. Ingat, tauhid rububiyah tadi apa? Kita nggak usah banyak-banyak belajar, tapi biar sedikit, cuma yang paling penting kan hafal dan ingatnya itu. Pahamnya terlebih lagi. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah menciptakan, menguasai, mengatur. Ada nggak pada manusia 3 kategori ini? Kriteria ini ada nggak pada selain Allah? 3 kategori ini ada nggak pada selain Allah? Jawabannya setelah azan. Azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik. Sampai di mana tadi? Ya, sampai kriteria seorang itu bisa enggak dikatakan Rob? Karena kan Rob ini tadi, Rob itu punya kriteria menciptakan, memiliki itu berarti menguasai, kemudian mengatur. Inilah yang disebut dengan Rob. Jadi kalau ada 3 kriteria ini, dia bisa dikatakan Tuhan. Rob, Tuhan. Nah, selain Allah, ada enggak yang bisa memiliki 3 kriteria ini? Manusia yang sakti lah misalnya, siapa gitu? Siapa yang paling sakti?
di dunia ini? Siapa yang paling sakti di dunia ini? Dukun. Oh, siapa? Anggaplah Dajjal lah misalnya. Dajjal ya. Oh, Ustaz, nggak usah jauh-jauh ke Dajjal. Sekarang ini udah banyak yang sakti, udah bisa menciptakan manusia. Boneka-boneka persis seperti manusia. Pertanyaannya, bisa nggak dia tiupkan ruh? Tiba-tiba bergerak yang patung yang dibuat atau boneka yang dibuatnya tadi itu? Nggak bisa. Ustaz, sekarang ada orang yang juga hebat, bisa menciptakan. Apa yang bisa diciptakannya? Ulat. Ulat bisa diciptakan atau tidak? Bisa dibuat nggak ulat? Bisa. Kita misalnya buat daging atau apa, kita taruh di satu tempat, kita tutupnya jangan rapat. Lihat nanti beberapa hari berikutnya ada ulat-ulat kan? Nah, berarti dia bisa menciptakan ini. Ya atau tidak? Bisa menciptakan ulat. Baik, Masya Allah, dia bisa menciptakan. Lalu kita tanyakan, dia menguasai ulat itu tidak? Bisa nggak dia menguasai ulat itu? Gimana dia menguasainya? Kita tanya, itu ulat kamu yang cipta? Iya, saya yang ciptakan. Kamu tahu nggak berapa jumlah ulat di dalamnya? Bingung dia. Bisa nggak dia jawab? Berapa jumlah ulat yang ada di dalamnya itu? Nggak bisa dia jawab. Lalu ulat itu nanti bisa bertahan hidup. Siapa yang mengatur rezeki dia? Bisa nggak dia akan memberikan rezeki kepada ulat itu sampai ulat itu bisa berkembang? Nggak bisa dia jawab. Berarti tidak ada, sifat-sifat ini tidak ada pada selain Allah. Adanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala bisa dianggap dan bisa kita yakini sebagai Tuhan itu karena 3 kriteria ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah disebut dengan Rabbul Alamin. Rabb sebagai Tuhan yang menguasai alam ini karena karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, Allah yang menguasai dan Allah pula yang mengaturnya. Kita mungkin bisa menciptakan sesuatu, tapi belum tentu sesuatu yang kita ciptakan tadi itu jadi milik kita, belum tentu. Contohnya pabrik-pabrik yang buat motor, jutaan motor yang sudah dibuat. Apakah motor itu milik dia? Enggak. Kalau udah motor itu keluar dari pabriknya, udah bukan milik dia lagi. Hal-hal yang seperti ini aja tidak ada pada manusia gitu. Dia sudah ciptakan motor dan motor itu belum tentu jadi milik dia. Dan belum tentu dia nanti yang mengatur maintenance motor-motor yang sudah tersebar kemana-mana itu. Belum tentu. Ini perkara dunia. Perkara dunia saja tidak ada orang yang semampu itu gitu. Perkara yang dunia yang dibuatnya motor, nggak usahlah makhluk yang persis seperti Allah, nggak usah. Makhluk yang biasa yang dia ciptakan apa? Dia bikin rumah. Dia bikin rumah sebanyak-banyaknya. Dia yang ciptakan rumah itu berarti. Apakah dia yang memiliki rumah itu semuanya? Belum tentu. Oh iya, dia yang bikin rumah itu memang dia tidak pernah jual. Untuk dia semuanya rumah itu. Baik, kalau memang itu adalah rumah dia, milik dia, boleh nggak bagi dia 2 rumah yang di sana itu dibakar sama dia? Boleh nggak? Saya ini, saking kayanya saya, misal gitu, saya bangun rumah 100, berarti saya menciptakan rumah ini, dan saya yang memiliki rumah ini. Karena saya pemiliknya, 10 dari rumah itu saya bakar. Saya perintahkan yang 10 rumah di sana tolong diratakan ya, hancurkan. Nggak ada alasannya. Apa alasan saya menghancurkan itu? Pokoknya saya pengen hancurin aja, menunjukkan saya ini orang berkuasa. Boleh itu tidak? Nggak boleh. Walaupun itu milik saya. Mungkin orang mengatakan saya ini gila gitu. Udah rumah dibangun bagus-bagus, 10 rumah dihancurkan begitu aja. Saya sudah mengumpulkan uang, mengumpulkan uang, nilai dari uang yang sudah terkumpul itu bertahun-tahun lamanya. Saya belilah motor. Berarti ini motor milik saya. Setelah saya beli motor, 2 hari kemudian saya sirami bensin, saya bakar motor itu. Boleh atau tidak? Dalam pandangan Islam boleh atau tidak?
Gak boleh. Lah, itu kan milik saya. Terserah saya mau saya apain. Ya, tapi saya tuh masih dalam kategori diatur. Ada aturan-aturannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini, boleh enggak sewaktu-waktu bumi ini dihancurkan oleh Allah? Boleh atau tidak? Allah ciptakan gunung di mana-mana. Boleh enggak sewaktu-waktu Allah letuskan gunung itu? Ada yang melarang, ada yang mengatakan, apa-apaan sih ini kerjaan Allah, udah diciptakan bagus-bagus seperti itu, kemudian dihancurkan. Ada orang yang menghujat seperti itu. Tapi kalau manusia, saya bisa dihujat oleh orang-orang. Ngapain sih sebodoh itu dia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dapat beli motor bertahun-tahun lamanya, motor 2 hari kemudian dibakar. Saya dihujat. Berarti kepemilikan saya tidak sempurna. Tapi kepemilikan Allah, penguasaan Allah, Allah Maha Kuasa, menguasai alam ini, Allah memiliki alam ini, sempurna kepemilikannya. Dan itu tidak dimiliki kepada selain Allah. Makanya sewaktu-waktu Allah milik kita ini adalah milik Allah. Sewaktu-waktu Allah ambil kita, Allah matikan kita, bisa, tidak ada masalah bagi Allah. Allah matikan misalnya, Allah turunkan musibah di suatu daerah, la qadarullah, tsunami besar menyebabkan ribuan orang wafat, mati misalnya. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki itu semua. Dan Allah mengatur. Nah, itu tidak ada pada makhluk Allah. Siapapun itu. Manusia atau mohon maaf Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah selain Allah, itu tidak punya kriteria itu. Maka ketika tidak ada 3 kriteria ini pada Tuhan-Tuhan, maka Tuhan itu tidak layak untuk disembah. Baik, ini adalah tauhid rububiyah. Jadi kita mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, maksudnya mengesakan Allah, meyakini Allah bahwa meyakini Allah itu esa, satu-satunya yang bisa menciptakan, yang bisa menguasai, satu-satunya Allah yang mengatur alam ini. Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Paham nih tauhid rububiyah? Kalau ditanya pertemuan yang berikutnya bisa jawab ya, insyaallah. Itu tauhid rububiyah. Sekarang kita berpindah kepada tauhid uluhiyah. Ini bukan suara luar kan? Ini khusus suara dalam aja, mikrofonnya. Sampai keluar juga. Maksudnya tidak sampai ke masyarakat? Enggak kan? Enggak kan? Berarti ini suara internal kita aja kan ya? Takutnya mengganggu, nanti orang udah pada sholat semuanya, kita mesti menimbulkan fitnah takutnya. Yang kedua tadi apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah atau meyakini Allah Subhanahu wa taala esa dalam peribadatan. Mengesakan Allah dalam peribadatan. Itulah bahasa ringkasnya. Jadi kalau ditanya apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah mengesakan Allah dalam peribadatan, dalam beribadah. Apa contoh ibadah? Salat. Berarti kita murnikan ibadah salat kita itu hanya untuk Allah. Apalagi ibadah yang lain? Haji, umrah, baca Quran, banyak ibadah-ibadah. Nah, semua ibadah yang kita lakukan itu kita peruntukkan, kita murnikan hanya untuk Allah. Berarti itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Ketika seseorang beribadah murni hanya untuk Allah, berarti dia telah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Bisa dibedakan nih antara rububiyah dengan uluhiyah? Apa perbedaannya? Perbedaannya kami ulangi. Kalau rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah. Kalau rububiyah itu kaitannya dengan perbuatan Allah. Yang kita esakan itu adalah perbuatan Allah yang kita esakan. Apa contoh perbuatan Allah? Menurunkan hujan. Berarti kita mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, karena kita yakin yang menurunkan hujan hanya Allah. Memberikan rizki siapa? Yang mengatur alam ini siapa? Yang menciptakan siapa? Yang mematikan siapa?
Yang menghidupkan siapa? Allah. Nah, berarti kita mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Paham? Perbedaannya paham? Jadi kalau ditanyakan, Ustaz, kalau saya mengesahkan Allah dalam hal keyakinan bahwa Allah memberikan rezeki, nah berarti itu tauhid apa maksudnya? Tauhid rububiyah. Kenapa? Karena itu terkait dengan perbuatan Allah. Nah sekarang kalau tauhid uluhiyah adalah kaitannya dengan perbuatan manusia dibalik. Kalau uluhiyah itu kaitannya dengan perbuatan manusia. Maksudnya perbuatan manusia di sini adalah ibadah yang dilakukan oleh manusia untuk Allah. Nah, itu harus diesakan. Apa contoh perbuatan yang merupakan ibadah? Banyak tadi, baca Quran, zikir, sholat. Itu adalah perbuatan manusia. Nah, kewajiban kita adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan ibadah yang kita lakukan ini. Gak boleh 10%-nya untuk selain Allah ya Ustaz. Gak boleh. Saya beribadah kepada Allah hari ini mau sholat maghrib 80% untuk Allah Ustaz. Nah 20%-nya itu saya untuk setor muka. Gak enak saya. Saya soalnya bagian daripada pengurus masjid ini. Kalau saya tidak hadir untuk sholat di sini, ikut kajian di sini, gak enak saya. Jadi saya niatkan 80% untuk Allah, 20%-nya karena tidak enaknya tadi. Oh gak boleh. Gak boleh. Harus murni. Diperuntukkan semua ibadah yang kita lakukan itu 100% hanya untuk Allah. Itulah disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi kalau ada 20%, 30% bukan untuk Allah, berarti di sana ada kecacatan tauhid kita. Kita melakukan kesyirikan dalam hal mensekutukan Allah pada tauhid uluhiyah. Baik. Ada tauhid yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Tauhid asma sifat ini banyak pembahasan dan panjang pembahasannya. Tapi kita ringkas bahwa 3 tauhid itulah yang wajib untuk kita jaga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Baik begitu juga lawan daripada tauhid. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Syirik itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas larangannya. Firman Allah SWT mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan demikian selesai muqaddimah kita dalam pembahasan usul salasah ini. Ada 3 muqaddimahnya dan insyaallah jika pada pertemuan berikutnya kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang, kita akan masuk kepada inti pembahasannya yaitu al-usul as-salasah, yaitu 3 landasan utama yang wajib kita ketahui. Jadi mukaddimahnya, pendahulunya sudah selesai. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada inti pembahasan al-usul ats-tsalatsah. Demikian, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh berarti kita tinggal di daerah satu rumah yang di sekelilingnya terdengar suara azannya. Terus kita waktu di rumah itu jawab yang mana? Jawab saja azan yang dimana Bapak sering sholatnya di sana. Iya. Terdengar nggak azannya? Terdengar. Ya, jawab patokannya adalah azan yang dimana rutin ya. Yang menjadi patokannya rutin. Bisa jadi di musola ini Bapak pernah sholat, sana sholat, semua sholat gitu. Namanya masjid ya, rumah Allah. Tapi rutinnya yang mana? Nah, yang itu saja yang jadi patokan azannya. Ya kalau kita mau sholat sunnah qobliyah juga, patokannya azan yang mana nih selesai? Tunggu yang mana? Nah, tunggu azan masjid yang biasa kita sholat juga. Baru kita kemudian sholat sunnah di rumah. Oh di sana masih azan. Oh itu bukan masjid yang biasa kita rutin. Tidak ada masalah, tetap aja sholat gitu. Walaupun belum selesai azannya. Ya, Allah alam bissawab. Baik, demikian
kajian yang singkat ini semoga ada ilmu yang didapat, dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam perkara akidah kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengulang-ulang sebuah doa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah hindari aku dan anak keturunanku dari mensekutukan Allah. Maka dengan demikian, selain kita belajar seperti ini, kita juga harus banyak berdoa agar kita, terutama kemudian keluarga-keluarga terdekat kita, supaya terhindar dari kesyirikan, terhindar dari persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dosa yang begitu besar. Jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi dia melakukan perbuatan syirik, apalagi itulah syirik besar, maka terancam. Pertama, dia keluar dari agama Islam. Kedua, segala pahala amal ibadah yang dia lakukan terhapus. Dan yang ketiga, ketika dia di akhirat masuk ke dalam neraka, terancam selama-lamanya dia masuk dalam api neraka. Maka penting bagi kita untuk mengetahui mana yang syirik, mana yang tauhid. Apakah ini termasuk perbuatan syirik? Ini perlu kita ketahui, karena cabang-cabang turunan daripada pembahasan kesyirikan nanti ini sangat banyak sekali contoh-contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sehingga kita bisa terhindar dari contoh-contoh kesyirikan tersebut. Baik, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.